Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama Bu Sepa Channel yang selalu menyuguhkan video pembelajaran pembahasan soal-soal matematika. Kali ini Bu Sepa Channel akan membahas materi kuartil untuk data berkelompok, yaitu kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2, kuartil atas Q3. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan soal, mohon dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share video ini agar channel ini semakin berkembang. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton channel ini. Mudah-mudahan support yang sudah diberikan membawa berkah untuk kita semuanya. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan materi kuartil data berkelompok. Nah, di sini sudah ada tabel data berkelompok yang terdiri dari 6 kelas. Kelas pertama nilainya atau intervalnya 1 sampai 5 dengan frekuensi 3, kelas kedua 6 sampai 10 dengan frekuensi 8, kelas ketiga dengan interval 11 sampai 15 frekuensi 14, kelas keempat 16 sampai 20 frekuensinya 7, kelas kelima 21 sampai 25, kelas ke-6 ke-5, kemudian 26 sampai 30 dengan frekuensi 3, kelas ke-6. Sekarang kita menyelesaikan soal ini dimulai dengan menentukan kuartil pertama. Sebelum kita menentukan kuartil pertama, karena rumus dari kuartil ini ada Q1, kita mulai dari rumus Q1 atau kuartil bawah TB tambah kurang 1/4 N dikurang FK per frekuensi kuartil yang dicari dikali panjang kelas. Ini untuk Q1. Kemudian untuk Q2, TB batas bawah kelas, nah setengah dari N dikurang FK frekuensi kumulatif sebelum kuartil 2, frekuensi kuartil 2, kemudian panjang kelas. Kemudian Q3 batas bawah kelas kuartil ketiga itu 3/4 N dikurang frekuensi kumulatif kurang dari kuartil, kemudian frekuensi Q3 dikali panjang. Ini boleh buat Q1, boleh buat frekuensi Q2, frekuensi Q3. Nah, inilah rumus yang akan kita cari untuk mencari Q1. Nah, kita lihat ada di sini FK. Otomatis kita harus cari FK dengan menambah kolom satu lagi pada soal. Jadi nilai kemudian frekuensi ditambah lagi dengan FK. Jadi kita tambah kolom satu lagi, kolom FK. Dan sekarang kita isi kolom FK-nya. Yang pertama 3 tambah 8, 11, 11 tambah 14, 25, 25 tambah 7, 32, 32 tambah 5, 37, 37 tambah 3 hasilnya 40. Nah, ini FK. Sekarang kita ambil rumus dari Q1 tadi. Nah, untuk menentukan kuartil kita cari letaknya dulu, letak dari kuartil. Letak Q1. Letak Q1 sama dengan 1/4 dari N. N kita diketahui jumlahnya 3 tambah 4, 11 tambah 25 tambah 7,
32, 37, 40. Berarti sama dengan 1/4 dari 40. Hasilnya 10. Jadi letak Q1 itu pada data K10 dari tabel. Coba kita lihat data kita K10, data yang ke-10 dari tabel. Di sini 3 tambah 8, 11. Nah, data yang ke-10 masuk pada kelas K2. Berarti Q1-nya ini terletak pada kelas K2. Q1 ini Q1. Nah, kita sekarang fokus pada kelas K2 yang letak Q1 ini pada kelas K2. Sekarang kita cari unsur-unsur yang ada pada rumus. Rumus Q1 yang pertama TB. TB batas bawah kelas diambil dari ini batas bawah TP bawah. TP bawah dikurang TP bawah dikurang 0,5. Berarti TP bawah kita sekarang ada 6. Berarti 6 dikurang 0,5 hasilnya 5,5. Jadi TB kita 5,5. Sekarang kita cari lagi unsur yang lainnya. TB sudah. Kemudian 1/4 N tadi sudah dapat 10. FK. Nah, FK kita lihat FK frekuensi kumulatif sebelum Q1. Nah, ini dia. Frekuensi kumulatif sebelum Q1 berarti 3 ya. 3. FK-nya 3. FK 3. Kemudian kita cari lagi FK 3, unsur rumus lagi. Panjang kelas interval dari 1 sampai 5 ini panjang kelasnya. Jadi kita ambil kelas itu Q1 6, 7, 8, 9, 10. Berarti panjang kelasnya 5. Kemudian panjang sudah. Frekuensi kuartil, kelas kuartil ya. Frekuensi kelas kuartil. Kita lihat frekuensinya ini dia. 6 tadi frekuensinya 8. Berarti kita buat di sini 8. Nah, ini dia unsur-unsur yang ada pada rumus Q1. Jadi yang kita cari dulu pertama letaknya. Berarti Q1 kita langsung saja masuk ke dalam rumus. Q1 sama dengan TB-nya tadi 5,5 ya. TB-nya 5,5, kemudian ditambah 1/4 N-nya tadi, 1/4 N-nya 10. 10 dikurang FK. FK-nya tadi kita dapatkan 3 ya. FK-nya 3. FK 3 per frekuensi kelas kuartil tadi dapatnya D8. Berarti per D8 kali panjang kelas tadi 5. Nah, sekarang kita uraikan ini 5,5 setelah dapat unsur semuanya. 10 kurang 3, 7. 7 per 8 kali 5, atau langsung kita kalikan baru dibagi, boleh juga 7 kali 5, 35 per 8.
35 dibagi 8, kita cari dulu. 35 dibagi 8. Hasilnya 4,375. Kita jumlahkan seluruhnya. Hasilnya 9,85 tambah 4, 9 di belakang koma, 8,875. Nah, kalau diminta dua angka di belakang koma, bisa juga kita tulis 9,88. Nah, inilah dia nilai dari Q1. Kemudian kita lanjut pada kuartil tengah. Ini kuartil pertama sudah kita dapatkan. Kuartil kedua, nah ini seperti tadi kita peroleh ya. Di sini juga sudah dapat. Kita pakai saja FK-nya sudah ada, otomatis kita tambahkan lagi di sini kolom FK untuk mencari Q2. Kita kembali menyalin FK yang sudah kita cari tadi pada Q1. Ini FK. Oh, agak melebar ya. Jadi FK kita salin lagi 3 tambah 8 11, 11 tambah 14 25, 25 tambah 7 32, tambah 5 37, tambah 3 40. Jadi kan sekarang kita cari letak dari, kita salin lagi rumus Q2. Rumus Q2 TB ditambah TP bawah kelas setengah N dikurang FK per frekuensi Q2 dikali panjang kelas. Nah, kita cari letak dulu, letak Q2. Letak Q2 yaitu setengah dari N. Setengah dari N, setengah dari 40 yaitu 20. Artinya data Q20 inilah kelas kelas Q kuartil tengah. Kita lihat 3 tambah 4 11. Nah, di sini letak Q20 berarti kelas Q3 adalah Q2. Jadi ini menjadi kelas kuartil tengah atau Q2. Ini kelas Q2. Nah, sekarang dari kelas ini kita mencari unsur-unsur yang ada pada rumus. Yang pertama TB, otomatis TB tadi TP bawah kelas dikurang 0,5 ya. Berarti TP bawahnya batas TP bawah kita sekarang 11 dikurang 0,5. Berarti hasilnya 10,5. Kemudian unsur yang lain kelas tengah dari N tadi dapatnya 20. FK frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2 ya, berarti 11. Berarti FK-nya 11. Panjang kelasnya 5 seperti tadi. Kemudian frekuensi kelas Q2. Ini dia frekuensi kelasnya 14. Frekuensi Q2 14. Nah, baru unsur-unsur ini yang sudah kita dapatkan tadi kita masukkan ke dalam rumus yang sudah kita catat tadi. Ini dia rumus dari Q2. Kita ganti masing-masing apa ini? Q2 sama dengan TB-nya berapa? 10,5 ditambah. Nah, setengah N kita dapatkan 20 tadi. 20
Kemudian FK kita dapatkan 11 kurang 11 bagi frekuensi Q2 14 dikali panjang kelas 5 baru 10,5 ditambah 20 kurang 11 hasilnya 9/14 kali 5 10,5 ditambah 9 kali 5 45/14. Kita cari dulu berapa 45 dibagi 14. 45 dibagi 14 adalah 3,21. Hasil akhirnya 10 tambah 3 13. Ya, hasilnya 10 tambah 3 13. 5 tambah 2 71. Nah, inilah hasil dari kuartil kedua. Kuartil kedua ini sama juga dengan median atau data yang paling tengah. Jadi median dengan kuartil kedua sama nilainya. Selanjutnya kita mencari kuartil atas. Kuartil atas Q3. Seperti kuartil bawah dengan kuartil tengah tadi, kita harus tulis dulu frekuensi kumulatif dari masing-masing kelas. Frekuensi kumulatif FK kita salin lagi seperti Q1 Q2 tadi 3 tambah 8 11 tambah 14 25 tambah 7 32 tambah 5 37, hasil akhirnya 40. Kita lihat lagi rumus Q3 TB ditambah 3/4N dikurang FK dibagi frekuensi Q3 dikali panjang kelas. Ini panjang kelas. Nah, kita lihat, kita cari dulu untuk menentukan TB, FK, Q3 ini kita harus cari dulu di mana letak Q3. Jadi letak Q3 sama dengan 3/4N. 3/4N 3/4 kali 40. Ini coret tinggal 3 kali 10 30. Maksudnya Q3 itu terletak pada kelas yang mempunyai frekuensi K30. Jadi kita jumlahkan kelas atas 3 8 14 7 ini frekuensi K30 baru ini dia Q3. Kita lihat ini frekuensi K30 terletak pada kelas K4. Berarti Q3 terletak pada kelas K4. Data K30 terletak pada kelas K4. 1, 2, 3, 4. Q3. Nah, setelah kita bisa menentukan letak Q3, baru kita cari unsur-unsur yang ada pada rumus. Yang pertama tadi TB ya. Kita cari TB bawah kelas, batas bawah kelas kita. TP bawah 16, berarti 16 kurang 0,5 hasilnya 15,5. Terus kita cari lagi FK. Frekuensi kumulatif sebelum Q3 adalah 25. Kemudian frekuensi dari Q3. Frekuensi Q3 ini dia 7. Dan panjang kelas seperti tadi. Panjang kelas yaitu 5. Nah, setelah kita dapatkan unsur-unsur yang ada pada rumus ini, baru kita masukkan ke dalam rumus. Yang pertama, ini Q3 sama dengan TB tadi 15,5
ditambah 3/4 dari N tadi jumlahnya 30 dikurang FK. FK hasilnya 25. FK 25 dibagi frekuensi kelasnya 7 dikali panjang kelas tadi 5. Baru kita proses satu persatu. 30 dikurang 25 hasilnya 5/7 kali 5. Kita kalikan langsung. 15,5 ditambah 5 kali 5 25/7. Kita cari dulu 25 dibagi 7. Nilai 25 dibagi 7 3,57. Sekarang kita jumlahkan. 15 tambah 3 18. 5 tambah 5 1 berarti 19,07. Nah, inilah hasil dari kuartil atas atau Q3 yaitu 19,75. Demikianlah pembahasan soal kita kali ini dengan judul kuartil bawah, tengah, atas. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata dan tulisan. Nah, ini dia hasilnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.